Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tentang kisah para nabi. Selanjutnya pembahasan ini tentang kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ibnu Ishaq berkata, Ayub adalah seorang laki-laki dari bangsa Romawi. Ia adalah Ayub bin Mush bin Zurah bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Yang lainnya berkata ia adalah Ayub bin Mush bin Raqwail dan Al-Aish bin Ishaq bin Ya'qub. Dan masih banyak pendapat yang lain berkaitan dengan nasabnya. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut. Ada yang mengatakan ayahnya termasuk kalangan yang beriman kepada Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam kobaran api namun tidak terbakar. Namun yang masyhur adalah pendapat yang pertama, sebab ia adalah termasuk anak keturunan Ibrahim, sebagaimana yang telah kami tetapkan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Pendapat yang benar bahwa dhamir wa min dzurriyyati dan kepada sebagian dari keturunannya kembali kepada Ibrahim, bukan kepada Nabi Nuh. Ayub adalah salah satu nabi yang diberikan wahyu kepadanya seperti yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Pendapat yang benar adalah ia berasal dari anak keturunan Al-Aish dan Ishak. Ada yang mengatakan bahwa istrinya bernama Laya binti Ya'qub. Ada yang mengatakan Rahmah binti Afroim. Ada yang mengatakan Laya binti Minsa dan Yusuf bin Ya'qub. Inilah pendapat yang masyhur, oleh karena itu telah kami sebutkan pendapat itu yang terkait sebelumnya. Kemudian kami akan menambahkan kisah dari para nabi Bani Israel setelah kisah ini. Insya Allah hanya dengannya kita percaya dan hanya kepadanya kita bertawakal. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Jarul Al-Kalibi bahwa ia berkata nabi pertama yang diutus adalah Idris, lalu Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Hud, Soleh, Syuaib, Musa, Harun, Ilyasa, lalu Arfa bin Suwalih bin Afroim bin Yusuf dan Yakub, lalu Yunus bin Mata dari kalangan anak keturunan Yakub, lalu Ayub bin Zarrah bin Amush bin Lifrit bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim. Namun pengurutan di atas masih diperselisihkan. Pendapat yang masyhur bahwa Hud dan Soleh setelah Nuh, ada yang mengatakan setelah Ibrahim, wallahu a'lam. Para ulama tafsir, sejarawan dan yang lainnya mengatakan Ayub adalah orang yang memiliki harta melimpah dibandingkan dengan orang yang semisal dengannya, berupa binatang ternak, budak dan tanah yang luas di Al-Batsaniyah di daerah Huran. Ibnu Asakir mengisahkan bahwa tanah itu semuanya milik Ayub. Ia memiliki anak dan istri yang sangat banyak. Kemudian kenikmatan itu diambil darinya dan dia diuji dengan berbagai musibah. Tidak ada sejuil anggota badannya yang sehat kecuali lisan dan hatinya. Ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya. Ia senantiasa bersabar mengharap pahala dari Allah. Ia senantiasa berzikir kepada Allah di waktu malam, siang, pagi, dan petang hari. Ia menderita penyakit yang menaun hingga teman-temannya menjauhinya. Orang-orang merasa jijik diusir dari daerahnya, dibuang di tempat sampah di luar kampung halamannya, dan orang-orang tidak mau berhubungan dengannya. Tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya kecuali istrinya, sang istri yang memenuhi segala kebutuhannya. Ia mengetahui kebaikan Ayub di masa lampau dan kasih sayangnya kepada dirinya. Ia senantiasa mendampinginya, mengobatinya dan membantunya ketika buang hajat, sampai melakukan segala hal untuk kebaikannya. Maka kondisi sang istri pun mulai lemah dan terkikis harta bendanya. Bahkan ia pun terpaksa menjadi pembantu pada orang lain untuk mendapatkan upah guna membeli makanan dan memenuhi kebutuhannya. Ia adalah seorang wanita yang sabar menyertai suaminya meskipun harta dan anak keturunannya mereka musnah tanpa sisa. Ikut merasakan musibah yang menimpa suami, tidak punya apa-apa dan harus menjadi pembantu orang lain yang sebelumnya berada dalam kebahagiaan, kenikmatan dan kecukupan. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Semua itu menjadikan Ayub alaihissalam lebih bersabar, mengharap pahala, memuji dan bersyukur kepada Allah. Bahkan ada sebuah peribahasa yang diambil dari kesabaran Ayub dan berbagai macam ujian yang menimpanya. Telah diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dan lainnya
Ulama Bani Israel berkaitan dengan kisah Ayub tentang bagaimana perjalanan hilangnya semua harta benda dan anak-anaknya, serta musibah yang menimpa jasadnya. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran kisah itu. Dari Mujahid bahwasanya berkata, Ayub alaihissalam adalah orang pertama yang terkena penyakit gatal. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan berapa lama Ayub menghadapi ujian itu. Wahab beranggapan bahwa Ayub diuji selama 3 tahun persis. Anas mengatakan ia diuji selama 7 tahun 1 bulan. Ia dibuang di tempat sampah Bani Israel. Cairan-cairan mulai meleleh di tubuhnya. Kemudian Allah memberikan kelapangan bagi dirinya, melipat gandakan pahalanya serta memujinya. Ayub menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. As-Sudi berkata, dagingnya mulai berjatuhan hingga tak terasa sedikit pun selain tulang dan urat. Istrinya senantiasa menaburkan abu sebagai alas tidurnya. Ketika waktu berjalan sedemikian panjang, istrinya berkata, "Wahai Ayub, sekiranya engkau berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu." Ayub menjawab, "Aku telah menjalani hidup sehat selama 70 tahun. Sangat sedikit sekali bagi Allah bila aku bersabar untuk menghadapi ujian ini selama 70 tahun." Istrinya tersentak mendengar ungkapan itu. Sang istri pun pernah bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah dan memberi makan Ayub dengan upahnya. Kemudian orang-orang tidak mempekerjanya setelah mengetahui bahwa ia adalah istri Ayub. Mereka khawatir tertular penyakit bila bergaul dengan istrinya. Ketika ia tidak lagi mendapatkan orang yang mau mempekerjakannya, maka ia menjalani salah satu kepang rambutnya kepada anak perempuan terpandang untuk membeli makanan yang baik bagi lagi banyak. Ia membawanya kepada Ayub. Ayub bertanya, "Dari mana engkau dapatkan makanan ini?" Ayub tidak mau makan sebelum diberitahu asal makanan itu. Istrinya menjawab, "Aku bekerja kepada orang-orang." Keesokan harinya, sang istri tidak mendapatkan seorang pun yang mau mempekerjakannya. Akhirnya ia menjual kepang rambutnya yang kedua untuk membeli makanan yang kemudian diberikan kepada Nabi Ayub. Ia menolak dan tidak mau makan sebelum ia diberitahu dari mana asal makanan itu. Sang istri pun membuka penutup kepalanya. Tatkala Ayub melihat kepala istrinya telah gundul, Ayub berdoa sebagaimana firman Allah. Ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Ibnu Abi Hatim berkata, "Ayahku telah menceritakan kepada kami Ia berkata, Ayub memiliki 2 orang saudara. Suatu hari keduanya menengok Ayub, namun mereka tidak sanggup untuk mendekatinya karena bau busuk yang sangat menyengat. Mereka berdua berdiri dari kejauhan. Salah seorang dari mereka berkata kepada sahabatnya, "Sekiranya Allah mengetahui kebaikan Ayub, niscaya dia tidak akan mengujinya dengan ujian seperti ini." Maka Ayub tersentak mendengar perkataan keduanya, dan baru kali ini ia tersentak kaget seperti itu. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah bermalam dalam kondisi kenyang. Aku tahu persis tempat orang-orang kelaparan, maka benarkanlah ucapanku ini." Maka ada suara dari langit yang membenarkannya, dan kedua saudaranya itu pun mendengar suara itu. Kemudian Ayub berdoa, "Ya Allah, sekiranya Engkau tahu bahwa aku tidak pernah memiliki 2 gamis, sedangkan aku tahu ada orang yang telanjang, maka benarkanlah ucapanku ini." Maka terdengar pula lah ucapan itu kepada kedua orang saudaranya itu. Kemudian Ayub berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu," sembari bersujud dia berdoa, "Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku selama-lamanya sebelum Engkau hilangkan penyakit ini dariku." Ayub tidak mengangkat kepala hingga seluruh penyakitnya sembuh total. Sebagaimana dalam firman sabda Nabiullah Ayub menjalani ujiannya selama 18 tahun. Kerabat dekat dan jauh pun tidak mau menerimanya, kecuali 2 orang saudaranya yang termasuk 2 orang saudara yang paling istimewa baginya. Mereka senantiasa menengoknya. Kemudian sesuai dengan kisah yang di atas, yaitu mereka didoakan atau Nabi Ayub berdoa kepada keduanya. Dalam Quran surat Shad, Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Ketika sang istri datang, maka ia memandanginya. Ayub kemudian mendatanginya dalam kondisi Allah telah menghilangkan seluruh ujian yang menimpanya. Saat itu Ayub dalam kondisi sangat indah seperti semula. Sang istri memandanginya seraya berkata, "Semoga Allah memberkatimu. Apakah engkau melihat Nabiullah Ayub yang sedang menjalani ujian itu? Demi Allah yang Maha Kuasa, aku belum pernah melihat seorang yang lebih mirip dari Ayub ketika sehat selain dirimu."
Ayub kemudian berkata, akulah Ayub. Ayub memiliki dua wadah, yang pertama untuk wadah tepung dan yang kedua untuk gandum. Kemudian Allah Ta'ala mengirim dua gumpalan awan. Tatkala salah satu awan berada di atas wadah tepung tersebut, maka awan tadi memenuhinya dengan emas hingga melimpah, sedangkan awan yang kedua memenuhi tempat gandum yang dengan uang hingga melimpah. Lafaz di atas diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Hatim berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku, Hamad telah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Mahron dari Ibnu Abbas ia berkata, kemudian Allah memakaikan perhiasan dari surga kepadanya, lalu duduk menyendiri di sudut. Tatkala sang istri datang, maka ia tidak mengenalinya. Ia berkata, wahai hamba Allah, kemanakah perginya orang yang sedang mengalami cobaan yang tadi di sini? Boleh jadi anjing atau serigala telah membawanya pergi. Sang istri terus berbicara, lantas Ayub berkata, apakah engkau hendak menghinakan, wahai hamba Allah? Ayub berkata, akulah Ayub. Allah telah memulihkan kondisi jasadku. Allah mewahyukan kepadanya, aku telah mengembalikan keluarga dan harta sejumlah mereka terhadapmu, maka mandilah dengan air ini, karena ia mengandung kesembuhan bagimu. Maka dekatilah para karib kerabatmu dan mintakanlah ampun bagi mereka. Sungguh mereka telah durhaka kepadaku berkaitan dengan ujian yang menimpamu. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dawud at-Toyalisi. Tidak seorang pun dari penulis kitab meriwayatkan hadis di atas berdasarkan syarat hadis sahih. Imam Ahmad berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dikirimlah laki-laki kaki-kaki belalang yang terbuat dari emas kepada Ayub. Kemudian Ayub memasukkannya di balik bajunya, lalu diseru kepadanya, hai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan bagimu apa yang kamu berikan kepadaku? Ayub menjawab, wahai Rabbku, siapakah yang dapat merasa cukup dari karuniamu? Imam Ahmad berkata, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, Rasulullah bersabda, tatkala Ayub mandi dalam keadaan telanjang, maka berjatuhanlah kaki-kaki belalang yang terbuat dari emas. Ayub mengambilnya dan memasukkannya ke balik bajunya. Allah menyerunya, hai Ayub, bahkankah aku telah mencukupinya sebagaimana yang engkau lihat? Ayub menjawab, benar wahai Rabbku, namun aku tidak bisa lepas dari berkahmu. Firman Allah Ta'ala, hantamkanlah kakimu, yaitu hantamkanlah kakimu ke tanah. Ayub melaksanakan perintah tersebut, maka Allah Ta'ala memancarkan mata air yang dingin. Lalu Allah memerintahkannya untuk mandi dengan air tersebut dan meminumnya sebagiannya. Allah Ta'ala menghilangkan segala penyakit dan kotoran yang ada pada tubuhnya, baik secara zahir maupun batin. Kemudian Allah menggantinya dengan kesehatan secara zahir maupun batin, ketampanan yang sempurna serta harta yang banyak. Jadi harta benda yang begitu banyak sebelumnya yang telah hilang akibat ujian dari Allah dikembalikan semuanya berupa harta benda yang banyak, anak-anak, kemudian penyakitnya menjadi sembuh. Bahkan Allah mencurahkan harta benda kepadanya, yaitu hujan yang lebat yang berisikan belalang-belalang dari emas. Allah Ta'ala menganugerahkan kembali kepada Ayub anggota keluarganya, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, dan kami anugerahkan dia keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala menghidupkan kembali keluarganya yang telah meninggal. Ada yang mengatakan keluarganya yang telah meninggal ditangguhkan hingga hari kiamat. Namun ia diberi ganti di dunia ini dengan orang lain dan mereka semua akan dikumpulkan bersama di negeri akhirat. Kami angkat kesusahan darinya dan kami sembuhkan segala penyakit yang menimpa dirinya sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kami kepadanya. Firman Allah Ta'ala, wa dzikra lil 'abidin, yaitu pelajaran bagi orang-orang yang ditimpa ujian pada jasad, harta atau anak-anaknya. Ia dapat mencontoh Nabiullah Ayub. Ia telah diuji oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar, namun ia tetap bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Kemudian Allah memberi kelapangan kepadanya. Barang siapa yang memahami bahwa firman Allah Ta'ala rahmatun menunjukkan nama istri Ayub, maka ia telah jauh dari kebenaran dan tenggelam dalam kesalahan. Ad-Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas, Allah mengembalikan usia istri Ayub dan menambah kecantikannya hingga ia melahirkan 26 anak laki-laki. Setelah itu Ayub menjalani hidupnya selama 70 tahun di daerah Romawi. Jadi Nabi Ayub hidup di
negeri Romawi yang berpegang teguh pada agama yang lurus. Namun kemudian orang-orang merubah agama Ibrahim. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba dan Rasulnya Ayub alaihissalam. Sebelumnya Ayub telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali. Ada yang mengatakan Ayub bersumpah seperti itu karena sang istri telah menjual kepang rambutnya. Ada yang mengatakan karena ia pernah didatangi oleh syaitan dalam wujud seorang tabib yang menunjukkan bentuk obat bagi Ayub. Kemudian sang istri mendatanginya dan mengabarkan kepadanya tentang kejadian itu. Maka Ayub tahu bahwa tabib tersebut adalah syaitan. Kemudian ia bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali. Setelah Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitnya, maka dia memerintahkan agar mengambil seikat rumput dan memukulkannya 1 kali saja. Pukulan tersebut telah mewakili 100 kali cambukan dan ia terbebas dari sumpahnya tersebut. Ambillah sebanyak 100 rumput lalu dipukulkannya 1 kali. Ini merupakan bentuk kelonggaran dan kelapangan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Terlebih lagi berkaitan dengan hak istrinya yang senantiasa sabar dan mengharap pahala pada Allah, tabah, jujur, berbakti dan mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu Allah mengikuti keringanan tersebut dengan firman-Nya, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Mayoritas ahli fikih menggunakan rukhsah atau keringanan ini dalam masalah sumpah dan nazar. Namun ulama yang lain begitu longgar dalam masalah ini, hingga sebagian dari mereka menyusun kitab yang membahas cara-cara menghindari sumpah. Mereka berpedoman dengan ayat tersebut, sehingga mereka pun mengungkapkan hal-hal yang sangat aneh dan asing. Ibnu Jarir dan yang lainnya dari kalangan sejarawan telah menyebutkan Ayub alaihissalam meninggal dunia pada usia 93 tahun. Ada yang mengatakan ia hidup lebih dari itu. Lain setelah meriwayatkan dari Mujahid yang isinya, pada hari kiamat Allah akan berhujjah dengan Sulaiman atas orang-orang yang terpandang dan berhujjah dengan Ayub atas orang-orang yang tertimpa cobaan. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ayub berwasiat kepada anaknya Haumal, salah satu anak dari Nabi Ayub bernama Haumal. Setelah itu anaknya Bisi bin Ayub memegang urusannya. Dialah yang dimaksud oleh mayoritas orang sebagai Zulkifli. Wallahu a'lam. Menurut mereka ia adalah seorang nabi. Umurnya adalah 75 tahun. Haumal setelah itu dipegang urusannya itu pada Bisi atau Zulkifli. Berikut akan kami jelaskan pula selanjutnya tentang kisah dari Nabi Zulkifli. Sebab sebagian orang beranggapan bahwa ia adalah putra dari Nabi Ayub. Ada yang mengatakan suatu riwayat bahwasanya Nabi Zulkifli ini merupakan putra dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihi salam bersama istrinya tentang berbagai macam cobaan dan ujian. Jadi salah satu nabi yang diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah, sehingga Allah mengangkat derajatnya dan juga memberikan limpahan rahmat kepadanya sampai akhir hayatnya. Demikian kisah dari Nabi Ayub, nabi bangsa Romawi yang hidup di daerah Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.